Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dun sanak sadonyo ba'ak. Puasa masih melawan, awak yakin puasa masih melawan, jadi banyak basabah, jangan sampai melawan ke orang gaib. Sore hari kok kita kedatangan dua orang ujuang tombak dari Nagari atau Nyak Wali di beberapa daerah atau Pak Wali Nagari atau kalau di Indonesia disebut dengan kepala desa yang berkenan untuk berbagi di topik diskusi kita pada sore hari ini menjaga nagari kita dari corona yang keempat. Nah, hadir di sini yaitu yang pertama kami hormati Pak Dedi Joafnaldi, Esos, Wali Nagari Teluk Kualoin, Napuro atau Indrapura di bahasa Indonesia, bahasa kampung kami Napuro, Napugho. Nah, kalau di bahasa Indonesia Inderapura. Sehat Pak Wali, alhamdulillah Pak Dedi Leng sehat. Pak Alhamdulillah sehat Bu Poldo. Sehat, alhamdulillah. Yang kedua Pak Haji Azwar Mardin, Wali Nagari Tigo Koto Awa Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Sepertinya masih di kantor ini Bapak Wali kita dua-duanya, luar biasa Pak Wali. Salam hormat. Dan ini ada juga penanggap kawan-kawan anak-anak muda Pak, beberapa ada yang di rantau, beberapa ada yang di kampung, beberapa juga ada yang sudah lulus, mungkin beberapa sudah belum lulus. Nah, pertama kita izin memperkenalkan Zikri Pratama Putra SE, founder dari intimedia.co.id. Nah, Zikri ini dari Payakumbuh Pak, dan ya ini lagi pencitraan sepertinya bajunya dituliskan Al-Quran Pak, karena puasa sepertinya ya. Selanjutnya kita juga kedatangan Sukma Trianda Putra SH, merupakan Duta Anti Narkoba Ganas Gerakan Anti Narkoba Nasional. Nah, mungkin ada juga sudut pandang apakah corona makin masyhur ketika narkoba makin masyhur ketika corona. Selanjutnya ada Habibah Trianisa, seorang mahasiswi dari Institut Teknologi Bandung Pak, jadi posisinya di kuliah di ITB dan juga memiliki komunitas teman berbagi cukup banyak di Instagram aktivitasnya dan merupakan senior trainer di sana. Jadi dari Bandung. Dan selanjutnya ada Salsabila Putri, merupakan aktivis kampus nih Pak sepertinya. Dia adalah bendahara himpunan mahasiswa akuntansi Universitas Dharma Andalas. Oke, mungkin itu saja untuk perkenalan dari kami. Mungkin kami mohon izin memberikan kesempatan atau berkenan Pak Wali. Mungkin saya izin mulai dari Pak Wali Azwar dulu. Terkait bagaimana sih Pak perjalanan selama ini Pak yang telah dihadapi, mungkin bisa di-share, mungkin bisa jadi nanti juga ditonton oleh perantau dari Padang Pariaman yang mungkin ingin pulang kampung, tidak bisa pulang kampung, akhirnya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wali. Silakan Pak. Baik, makasih Pak Poldo. Memang pada hari ini kita dihadapi dari sisi yang sulit. Kenapa dari sisi sulit? Di samping kita menjalani kegiatan ibadah agama kita di bulan Ramadan ini, namun kita dihadapi ada beberapa persoalan ya, artinya wabah corona atau COVID-19 di tengah masyarakat kita. Tidak hanya kita di Nagari, di Padang Pariaman, cuman sudah menyeluruh seluruh negara. Namun inilah yang kita khawatirkan, mudah-mudahan tidak terlalu lama wabah ini, segera cepat untuk berlalu. Dan tentu dalam pemerintahan, dalam menghadapi hal ini, tentu tentang Nagari tentu selalu akan berkoordinasi terus dengan pemerintahan daerah lainnya. Dan tentu kita berharap kepada para perantau kita, karena ada imbauan dari pemerintah, karena menghadapi virus corona ini, yang pertama, yang daerah yang rawan atau daerah yang terjangkit atau PTB itu dilarang untuk pulang kampung. Nah, inilah yang dipolemik dari Pak rekan-rekan semuanya. Karena biasanya kita di Sumatera Barat setiap tahun itu di bulan di Idul Fitri, perantau kita selalu merupakan pulang kampung bersama dan menandin tali silaturahim. Artinya selain tali silaturahim terjalin juga dalam beberapa aktivitas yang ada di desa atau di nagari dan proses pembangunan, inilah
para perantau kita yang ikut dihadir untuk dalam pembangunan. Namun hari ini cukup berbeda. Namun pemerintah Nagari juga mengimbau bagi para perantau kita yang ingin pulang kampung, ya untuk sementara ditunda dulu lah. Mudah-mudahan di tahun depan juga bisa nanti untuk berpulang kampung demi keluarga kita yang dan sanak kita, orang tua kita yang ada di kampung. Begitu Bang Waldo. Ya. Mohon izin. Terima kasih Pak Wali. Jadi pesan utama dari Pak Wali, jangan pulang kampung dulu, kecuali kalau boleh tahu Pak Wali, bagaimana Pak kondisi? Apakah ada warganya yang terkena pandemi ini Pak? Kalau untuk sementara ini, untuk khususnya Nagari 3 Koto Aur Malintang yang ada di Kecamatan 4 Koto Aur Malintang, Pak Waldo, hari ini belum ada. Alhamdulillah belum ada. Mudah-mudahan kita berharap sampai ini berakhir tidak ada ya warga kita yang terjangkit. Cuman untuk di Padang Priaman, kalau kita lihat di kecamatan tetangga kita, ya untuk Padang Priaman hari ini data terakhir itu ada 8 positif yang terkonfirmasi secara positif oleh virus corona gitu Pak Waldo. Karena memang Kabupaten Pariaman bersinggungan langsung dengan Kota Padang yang menjadi pusat ya Pak. Kalau di Sumatera Barat sepertinya Kota Padang yang paling banyak ya Pak ya. Iya, ya betul. Ya, sama halnya juga dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Kita mungkin lanjut ke Pak Dedi Jafnaldi nih dari Indrapura, Pesisir Selatan, dan juga sebenarnya berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai tempat yang paling banyak terkena pandemi. Mungkin bisa diinfokan Pak bagaimana perkembangan menghadapi corona di sana, atau mungkin kondisinya juga Indrapura agak lebih jauh dari Kota Padang gitu, tapi bisa jadi orang tetap melakukan transportasi karena kan jalur Pariaman dan jalur pesisir selatan ini kan memang jalur-jalur logistik, jalur-jalur transportasi, sehingga memungkinkan sekali banyak orang yang keluar masuk di daerah tersebut. Mungkin silakan Pak Dedi, ada yang mungkin mau disampaikan. Ya, terima kasih Bu Paldo atas waktu. Salam Pak Wali dari 3 Koto Aur Malintang, Padang Priaman ya Pak Wali. Kemudian Bu Paldo, pada kesempatan ini sebelum kami masih berada ini sama Pak Wali, Padang Priaman juga sama, kita sudah baru siap rapat ini, dalam tahap waspada ini. Tadi baru dilakukan pembagian BLT dari Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi di Nagari kita salah satu tadi juga sudah menjemput langsung ke kecamatan, ternyata petugas dari Bank Nagari ke kecamatan dia turun, tidak membagikan bantuan BLT ini ke melalui bank. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum bersangkutan dengan data-data yang terdampak atau terpapar corona ini. Minimal pada saat ini kondisi kita di Nagari mungkin dapat kita lihat secara bersama di mana-mana di beberapa daerah, desa, kelurahan, barangkali sampai ke tingkat kabupaten, kota, dan bahkan provinsi, bahkan secara nasional, ini konsentrasi kita hari ini sudah berubah. Kemarin kita konsen dalam menangani darurat kesehatan. Hari ini, Bung Paldo, kita sudah beralih kepada konsen pada darurat sosial ini. Darurat sosial dalam artian sudah merambah juga ke darurat politik kita. Nah, artinya apa? Gejolak sosial akan terjadi di saat bantuan BLT ini berlangsung di masyarakat hari ini. Ini justru yang mengkhawatirkan dan justru mewaspadakan di tingkat pemerintahan desa hari ini. Sementara di tingkat desa kita memang menerima data-data yang berbeda berkaitan dengan BLT ini. Untuk itu, sebagai pemerintah Nagari, saya berpesan barangkali mungkin menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat barangkali. Pertama adalah pintu data masyarakat yang terdampak ini perlu kita evaluasi kembali agar ini lebih dikerucutkan. Sekarang kita kan banyak pintu data, sehingga masyarakat yang berhak, yang tidak berhak tidak lagi jelas mana indikator masyarakat yang terdampak, mana masyarakat yang tidak terdampak, mana masyarakat miskin, mana yang masyarakat terdampak terhadap corona. Artinya kita sudah ngawur berkaitan dengan BLT ini.
Ada yang bersumber dari Kemensos, ada yang bersumber dari bantuan provinsi, ada juga yang bersumber dari bantuan kabupaten kota. Kemudian terakhir kita akan berupaya minimal dana desa ini dapat menjawab persoalan di lapangan, tetapi justru juga belum mampu menjawab persoalan karena kita juga diatur oleh regulasi di mana di saat Presiden menetapkan Kepres tentang BLT ini pada tanggal 30 Maret, langsung Menteri Desa juga mengeluarkan peraturan nomor 6 tahun 2020 mengatur tentang penyaluran BLT melalui dana desa. Itu ringnya pun diatur menurut regulasi. Kalau di Teluk Palu saya di negara saya sebanyak 30% dari pagu dana desa. Nah, di luar itu juga kita dipangkas anggaran kita karena ini kebijakan nasional, kebijakan pusat. Tentu sebagai pemerintah terdepan di Republik ini tentu kita tetap mengacu kepada komando dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, saya kira ada beberapa hal strategis yang perlu dilakukan dalam bentuk sebagai gambaran, Bung Faldo, kita di Nagari Teluk Palu, saya sedang melakukan upaya-upaya antisipasi bagaimana kita bisa meminimalisir angka penyebaran corona ini yang seperti tadi yang saya katakan, kita tidak lagi konsen terhadap penanganan penyebaran coronanya, tetapi sekarang justru kita diributkan oleh bantuan sosial yang berupa BLT ini. Nah, kerumunan banyak terjadi di kantor pos, di bank, di kantor Wali Nagari. Alhamdulillah kami belum menghadapi situasi yang seperti itu, tetapi alhamdulillah kita masih bisa menangani secara bersama. Yang sedang kita gerakkan hari ini di tingkat nagari, sebenarnya secara umum masyarakat desa yang berada jauh dari kondisi kawasan perkotaan, kita di pesisir selatan, saya khusus di Indrapura ini, di Nagari Teluk Palu, Indrapura, berada di daerah pinggiran juga ini. Ini sebenarnya kita masih bisa melakukan aktivitas secara ekonomi, namun masyarakat itu terdampak meskipun tidak terlalu berat. Kita mendorong juga percepatan tanam turun ke sawah hari ini, agar juga pergerakan ekonomi masyarakat juga bergerak. Di satu sisi saya juga mendorong ini melalui dana desa untuk menyiapkan cadangan beras nagari, agar masyarakat yang terdampak ini yang tidak bisa kita cover melalui BLT ini juga akan kita berupaya menyiapkan antisipasi agar juga dapat memberikan bantuan minimal semacam sembako untuk masyarakat sesuai dengan kewenangan yang bisa kita miliki pada hari ini. Kemudian Bung Faldo dan kawan-kawan, yang perlu saya sampaikan adalah memang secara umum semua masyarakat merasa terdampak terhadap corona ini. Betul itu. Artinya di saat pemerintah memberikan semacam bantuan-bantuan berkaitan untuk mengantisipasi bagi masyarakat terdampak ini, di sanalah timbul di lapangan. Jalan satu-satunya saya kira yang untuk bisa menuntas mata rantai persoalan di lapangan tentang pembagian sembako, pembagian BLT ini, saya kira agar pemerintah pusat juga dapat memberikan regulasi yang lebih pendek ke bawah, atau semacam kewenangan nagari barangkali yang bisa memberikan sembako kepada masyarakat atau peluang-peluang lain. Karena kita sekarang masih dibatasi oleh ring anggaran yang 30% dan 25% dan lain-lain sesuai dengan indikator standar pagu anggaran dana desa yang ada. Untuk itu saya menyampaikan pada hari ini untuk kita di Nagari Teluk Palu masih dalam zona aman. Kita belum ada satupun yang terdampak yang positif. Artinya semua masih dalam kondisi aman, terkendali. Tinggal kita mengantisipasi kegiatan menjelang Idul Fitri ini. Kemudian percepatan kegiatan relawan desa yang berkaitan dengan lawan corona ini, kita juga menyiapkan pos kita pakai sarana yang ada saja, pos Kesri mungkin yang berada di jalur-jalur persimpangan jalan yang dilewati masyarakat secara umum. Ini barangkali kita hanya bisa menekan nanti angka pergerakan orang yang masuk ke nagari. Saya kira untuk tingkat nagari kita masih aman untuk mengendalikan pergerakan masyarakat baik yang datang dari perantauan maupun yang datang dari luar daerah ataupun yang pulang kampung atau yang datang dari luar negeri. Karena sekarang kita kan masih dalam masa PSBB.
Oleh karena itu, kalau ini diberlakukan terus-menerus, insya Allah Nagari bisa kita pastikan agak aman dari penyebaran dampak corona ini. Saya kira begitu, Bung Faldo. Oke, terima kasih Pak Dedi Joafnaldi dari Jadi, menarik Pak. Jadi biasanya beberapa nagari yang datang yang berkesempatan hadir, misalnya ya, itu adalah nagari yang terkena sama warganya ada yang terdampak. Nah, tapi kan kali ini kan nagari yang sedang menjaga agar orang-orang di dalamnya itu tidak terdampak. Tapi memang suasananya mungkin untuk nagari terdampak yang tidak terdampak ini yang namanya bantuan dalam tanda kutip diminta dimanapun. Nah, itu mungkin jadi problema yang baru. Mungkin saya tidak tahu apakah daerah yang ada warganya kena COVID itu lebih banyak dapat bantuan atau tidak dari pemerintah pusat. Saya tidak tahu. Mungkin ini jadi yang bisa kita tanyakan kali ini. Tapi sebelum itu mungkin saya perkenankan Pak kepada kawan-kawan yang ingin menanggapi nih. Ada beberapa kawan-kawan nih yang sepertinya sudah bersiap. Mungkin ada yang mau mulai terlebih dahulu. Silakan. Untuk tangannya aja. Zikri, silakan. Zikri Putra Pratama. Habis itu baik. jangan panjang-panjang Zik, tidak perlu pakai Ya. karena ini bukan sedang skripsi ya. To the point. Iya, siap. Siap, Bang. Santuy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gini Pak, saya pengen berbicara mengenai penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Nagari. Nah, seperti yang kita lihat selama ini, bantuan-bantuan itu akan menimbulkan kerumunan massa yang mana itu akan membuat membuat penyebaran corona itu semakin semakin dekat dengan masyarakat. Nah, jadi kayak gini, kalau misalkan sistem penyaluran bantuan seperti itu, saya rasa itu kurang efektif buat memutus mata rantai virus COVID-19 ini, Mbak. Nah, saya pernah baca cerita tentang mengenai bagaimana sistem penyaluran bantuan pemerintah Cina yang mana dia berhasil memutus mata rantai corona COVID-19 ini, yang mana bisa. Iya Bang, apa Bang? Pertanyaannya bro. Pertanyaannya, sistem setelah menerima bantuan itu bagaimana Nagari menyalurkan bantuannya, sistemnya itu loh Bang. Sedangkan selama ini, ya Bang? Efektif yang tidak berkumpul orang gitu maksudnya. Ya, sedangkan selama ini kan terjadi problematika penyaluran bantuan itu menyebabkan kerumunan. Nah, yang kedua, permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat sekarang ini, yaitu bukan permasalahan tentang bagaimana mereka untuk bisa pulang kampung atau gimana. Saya di sini sekarang tuh lagi di rantau. Banyak perantau-perantau pesisir dan Pariaman juga, yang kemarin saya sempat mengumpulkan datanya, itu ada beberapa karyawan yang dari perusahaan X misalnya, itu ada 182 karyawan itu orang Minang, Mbak. Dan beliau kena PHK. Dan beliau pun tidak bisa pulang kampung. Sedangkan beliau di sini kena PHK, dan bagaimana beliau bertahan hidup di sini? Satu, mengadu ke keluarga di kampung, keluarga di kampung aja sedangkan terdampak juga. Misalkan usaha mulai menurun. Jual beli mulai berkurang, aktivitas jual beli. Nah, sekarang tuh Mbak, apa sih yang harus kita lakukan di sini untuk buat para perantau, peran nagari terhadap perantau-perantau yang berasal dari anak nagari tersebut itu loh Pak. Jangan pulang kata orang di nagari Mas. Iya, jangan pulang misalnya Bang. Kalau misalnya enggak pulang, banyak orang tuh bertahan hidup di situ gitu. Sedangkan kena PHK, dikiriman orang tua pun terkendala, sedangkan PSBB di mana-mana, toko pada tutup, mau ngapain gitu loh.
pulang karena berang, karena isolasi pulau deh Pak Wali kan itu Pak. Nah, Nah, mau ngapain kayak gitu. Oke, mungkin Ya. izin ke lanjut aja ke kesempatan ke Pak Wali aja Pak, takutnya lupa kan karena kan kawan-kawan ada. Pertanyaan pertama mungkin untuk Pak Azwar mungkin terlebih dahulu, tadi Pak Dedi baru selesai. Iya. Selama yang Pak Cali di Pariaman gitu Pak, karena ada bantuan gitu. Apakah berkumpul itu apa? Apakah memang mode itu cara satu-satunya yang kita bisa Pak atau apa? Terima kasih Bung Poldo dan terima kasih Bu Zikra ya, Zikra pertama. Memang kalau berbicara tentang sistem pemberian bantuan BLT, seluruh masyarakat kita artinya seluruh terdampak, baik itu yang berada di kampung maupun yang ada di perantauan. Nah, tentu dengan sistem bantuan, tentu kalau pemerintah semuanya, kalau dikatakan semuanya akan mendapatkan. Tentu ada kategori-kategori indikator-indikator yang terutama yang tahap pertama ini adalah indikator bagi masyarakat kita yang terdampak dan kurang mampu secara kemampuan ekonomi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sistem pembagiannya ini jelas kalau pembagian tetap harus memakai protap pencegahan COVID-19. Artinya tidak ada perkumpulan-perkumpulan. Dan bantuan BLT yang akan cair, kalau di Nagari 3 Kota Ormentang di Padang Pariaman itu hari Selasa, itu BLT Bina Kemensos itu akan disalurkan melalui pos, dan akan diantarkan secara langsung ke rumah warga. Nah, secara yang telah, kalau kita melihat apa yang telah dilakukan oleh pihak pos hari ini, ya Bang Paldo. Ya, ya Pak, lanjut Pak. Jaringan ya. Jadi selama ini sistem pos yang telah diberikan beberapa nagari kita melihat masih terdapat perkumpulan, baik itu apakah di kantor pos maupun yang langsung di nagari. Nah, artinya kita meminta di nagari pemerintah pos ini agar komitmen. Karena kenapa? Ya, kenapa saya katakan? Karena pos ini siap mengantarkan BLT COVID-19 ini langsung ke rumah masyarakat. Itu janjinya. Namun setelah realisasi hari ini ada beberapa pos yang tidak siap untuk mengantarkan satu persatu ke rumah warga. Itu. Nah, ini yang kita sayangkan. Kita berharap ini baik itu melalui kementerian, apakah melalui gubernur, apakah melalui Pak Bupati, nanti pos-pos inilah yang perlu kita perhatikan agar pos mengantarkan bantuan COVID-19 itu langsung ke rumah warga, bukan di suatu tempat atau 2 tempat atau 3 tempat yang akan diberikan. Karena kalau terfokus 2 atau 3 tempat, ini akan mengundang perkumpulan warga. Artinya kita sudah melanggar itu protapnya distancing di sosial itu yang pertama. Itu yang harus kita perbaiki. Yang kedua, peran apa tadi katakan si Zikri, peran anak rantau ya, anak nagari yang artinya adalah perannya dalam mengatasi ini adalah yang pertama, apa kita membantu ini untuk di rantau jangan pulang dulu. Kalau kita masih sayang sama keluarga kita, sama orang tua, kemenakan adik-adik kita yang ada di rumah, jangan pulang kampung dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nanti anak nagari kita yang ada di perantauan yang sudah di PHK. Nah, kalau yang sudah di PHK, kalau saya dengan informasi yang di PHK itu akan mendapatkan bantuan juga yang ada di rantau. Makanya tetap di rantau dan secara pemerintahan pusat akan beberapa, apakah berbentuk kartu prakerja kata Pak Jokowi, apakah bantuan BLT non tunai bagi yang di PHK, itu tetap ada di perantauan. Kalau seandainya warga nanti pulang yang dirantau, setelah kita nagari melakukan pendataan seperti ini, di dalam perjalanan pertengahan pendataan, nagari kita pulang dirantau sekian ribu, sekian ratusan. Nah, di situ akan timbul konflik. Kok saya dari rantau
terdampak juga terhadap kopi kok, warga nagari Bapak Wali kok, tapi kok kenapa saya juga nggak dapat. Nah, itu akan terjadi nanti. Kalau seandainya ini, makanya kita sarankan untuk dusun anak kita yang ada di rantau, untuk agar tetap bertahan di perantauan, karena di perantauan itu tetap menjadi satu tanggung jawab pemerintahan daerah yang ada di sana. Begitu Bang Faldo, lebih kurangnya gitu. Mantap, Pak Zuan. Terima kasih, Pak. Menarik juga, Pak, terkait Posiko yang memang Patang sempat heboh-heboh juga di media sosial. Kita lihat ramai ya. Dan memang sudah ada konfirmasi juga dari pihak Nagari yang memang pihak Nagari ini kan saya berkali-kali bilang nanti orang nanyanya ke Pak Wali gitu. Ya kan? Jadi kadang-kadang apapun kebijakan-kebijakan yang dibuat di nasional yang di demo pertama kali ya Pak Wali. Kita demo mahal kan. Nah, jadi Pak Wali gitu. Kenapa Pak Wali gitu. Jadi apa aja masalah orang di kampung ini Pak Wali. Nah, betul. Jadi Betul. dan mungkin ada tambahan juga dari Pak Dedi ya, Pak Dedi Jofnaldi. Mungkin pertama tadi Pak terkait bantuan teknis penyaluran di lapangan. Yang kedua terkait perantau-perantau Indrapura mungkin yang mulai kehilangan pekerjaan gitu. Bagaimana? Terima kasih. Lanjut Pak. Terima kasih Umaldo. Mengenai pertanyaan dari Zikri tadi, ini adalah tentang teknis penyaluran BLT. Ini memang secara teknis penyaluran sudah diatur sebenarnya melalui yang bersumber dari Kemensos dan bantuan provinsi itu disalurkan lewat via pos. Ini betul apa yang disampaikan kata Pak Wali tadi. Ini sudah dikontrakkan kepada PT Pos Indonesia untuk diantar langsung ke alamat sasaran ke rumah untuk setelah ini diterima oleh pemilik oleh keluarga sasaran, maka langsung ditandatangani dan diberi rumahnya pun dilabel, dikasih stiker bahwa dia menerima bantuan dari Kemensos, ada yang dari provinsi. Ini dua sumber ini. Yang kedua adalah sumber yang dari dana kabupaten, bantuan kabupaten dan BLT dana desa ini disalurkan lewat pihak Bank Nagari. Untuk Sumatera Barat ini sama. Kita persilakan Bank Nagari. Memang pelaksanaan di lapangan ini mungkin kemarin saya konfirmasi dengan pimpinan pos ini kemampuan kepala pos menyalurkan untuk satu rumah itu sehari itu berkisar antara 40 KK sampai 50 KK lah paling kuat satu hari. Sementara petugas kantor pos itu cuma 3 orang. Saya lihat itu 3 orang. Petugas di lapangan 2 orang, 1 orang kepala. Kalau kepala diundang rapat nggak akan bisa, akan tutup kantor pos. Ini kendala nampaknya di lapangan. Itu jadi barangkali itu yang terjadi mungkin di beberapa daerah di selatan juga ada pembagian kemarin berkerumun dengan kantor pos semua karena ini tidak diantar langsung. Kalau diantar pun langsung ke rumah-rumah warga sampai ke tingkat desa, tingkat nagari ini nanti. Kalau tidak didampingi oleh aparat nagari atau kepala kampung atau staf nagari mungkin untuk menunjuk alamat-alamat rumahnya, mungkin juga bisa mutar-mutar uangnya. Sudah datang Pak Pos di nagari, bisa pulang lagi uang itu ke kantor pos balik. Ini juga menjadi satu dilema, saya kira ini persoalan. Satu contoh ini semua. Kalau di Indrapura kita cuma 1 pos di Pancung Soal. Kita punya 2 kecamatan Pancung Soal 10 nagari, Kecamatan Air Pura 10 nagari. 1 posnya. Petugas posnya 3 orang. Ini kalau dibagikan diantar oleh Pak Pos rumit juga saya kira ini sampai kapan uang itu sampai ke rumah-rumah yang dari bantuan dari pusat dan dari provinsi itu. Bisa jadi 2 bulan, 3 bulan ini belum selesai. Atau nanti salah alamat dan cari-cari nama tinggal lagi. Masyarakat heboh lagi. Banyak lagi dilema yang sedang akan kita hadapi. Tentang juga bantuan yang disalurkan melalui bantuan BLT dari provinsi, dari kabupaten dan dana desa, ini kita kontrakkan dengan Bank Nagari. Ini juga Bank Nagari tidak mampu melayani masyarakat kita di banknya, di kantor banknya. Justru dibawa ke kantor camat. Kita tadi di kantor camat. Mungkin kantor camat dimungkinkan karena lapangannya luas, tempat parkirnya luas, artinya masyarakat bisa ramai di sana, juga dapat menampung banyak orang. Akhirnya juga terjadi kerumunan, ini sudah melanggar juga aturan. Artinya apa yang saya katakan tadi, fokus kita tidak lagi berbicara tentang bagaimana kita memutus mata rantai COVID-19 ini, tetapi justru kita dihebohkan oleh inilah yang saya sebut dengan darurat sosial kita sekarang. Darurat sosial, betul, darurat sosial. Tidak lagi kita mengurus darurat kesehatan, tapi darurat sosial dan lain-lain. Banyak sekali persinggungan terjadi di lapangan.
antara orang tua dengan anaknya dapat, orang tuanya nggak dapat bantuan, anaknya yang beradik, kakak beradik, yang satu dapat, yang kedua nggak dapat, juga akan heboh. Nah, ini persoalan. Indikator pun hampir tidak jelas lagi kita dalam menetapkan siapa masyarakat yang berhak terdampak yang bisa menerima bantuan BLT ini. Inilah yang kita katakan tadi, makanya karena ini namanya pemerintah, tentu kita berjenjang dari pusat sampai ke daerah, sampai ke tingkat pemerintahan desa, nagari ini, tentu Republik ini cukup panjang rentang kendalinya, tentu banyak dilema, banyak persoalan. Saya cuma berpesan kepada semua masyarakat dan semua warga, saya ingin fokus kepada agar masyarakat lebih betah mengurus urusan ekonomi, percepatan tanam turun ke sawah tetap digerakkan, masyarakat silakan ke kebun lebih cepat, karena ini juga akan lebih baik dalam rangka mengurangi risiko-risiko sosial seperti tadi. Nah, inilah yang kita katakan, alhamdulillah kami punya lumbung pangan nagari. Lumbung pangan nagari ini mudah-mudahan saya juga sedang menyiapkan stok beras, stok gabah di nagari, untuk juga sebagian kita juga mencadangkan stok untuk cadangan beras nagari. Ini sewaktu-waktu nanti kalau kondisi dampak corona ini akan berlanjut, termasuk juga keluhan-keluhan masyarakat yang belum terjawab. Atas validasi data yang simpang siur hari ini, ada masyarakat miskin yang belum terdata, ada masyarakat miskin yang belum terpantau, yang sudah nuntut barangkali, ini juga sudah kita antisipasi. Mudah-mudahan ini masyarakat lebih dapat bersabar, karena dalam bulan puasa kita berpesan kepada semua masyarakat, semua yang ada di negari-negari yang ada di Sumatera Barat ini, saya kira apalagi di negara kita, bahkan mari kita bersabar, saling menahan diri. Pemerintah memang sedang berat hari ini, keputusan yang kita ambil semua akan sulit. Ini diputuskan sulit, semua masyarakat merasa terdampak. Ini persoalan yang sedang dihadapi. Kemudian berkaitan dengan PHK yang masyarakat perantau kita, saya kira memang ini sulit juga kita menjawabnya, karena ini bagian dari risiko hidup, mungkin bekerja di rantau orang. Kami hanya bisa mendoakan dari kampung halaman agar keluarga-keluarga perantau yang ada di seluruh daerah yang tinggal di perantauan, kami doakan tetap sehat, tetap bisa bertahanlah menjelang kondisi ini betul-betul dinyatakan aman oleh pemerintah. Itu doa kami. Terima kasih. Baik, makasih Pak Deddy. Sebenarnya juga kalau kita lihat dari tugas wali nagari yang memang di SK-nya gitu, memang lebih banyak tugasnya untuk mengelola yang di nagari. Hubungan keluar itu lebih banyak terkait partisipasi dan publik saja, mungkin itu khususnya kepada perantau. Tapi memang tidak dipungkiri dalam kondisi seperti ini, apapun jalan akan kita tempuh untuk menyelesaikan kesulitan yang kita alami gitu, termasuk dengan pulang ke kampung dan macam-macam. Tapi terlepas dari itu, terima kasih Pak Wali dua-duanya mengkonfirmasi bahwa penyaluran bantuan lewat pos itu merupakan sesuatu yang perlu kita kaji secara serius gitu, karena kan memang kita tahu bahwa di Sumatera Barat memang tidak sama juga dengan beberapa daerah lain di Indonesia, bahwa kita juga bisa bertanya bagaimana caranya pos mengantar rumah ke warga, sedangkan di tingkat kabupaten itu tidak ada RT dan tidak ada nomor warga, adanya jorong gitu loh. Jadi kadang-kadang di Sumatera Barat itu mungkin nggak tahu apakah kawan-kawan yang belanja online begitu. Rumah saya di sebelah bengkel Las Edi gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi patokan. Kadang-kadang begitu, di sebelah KFC Ayani gitu loh, kan gitu Pak, kadang-kadang kan, bahkan beberapa alamat formal di beberapa surat-surat saja begitu. Nah itu juga menjadi PR. Oke, selanjutnya mungkin sebelum ke Bro Bang Sukma, kita mungkin ke Salsa dulu. Salsa kayak sepertinya ingin bertanya Pak Wali. Salsabila Putri Desya dari Universitas. Oke, Assalamualaikum Bang. Asis sebelumnya. Jelas suara saya Bang? Jelas. Nah, ini Pak, saya mau menanyakan kepada Bapak-Bapak wali nagari sekalian tentang sebentar lagi kan kita akan menyambut Idul Fitri. Ya. Ya, yang saya tanyakan itu kan bagaimana cara Bapak mempersiapkan Idul Fitri ini dari mulai misalnya sholat Idul Fitrinya, atau apakah nanti
diperbolehkan seperti yang isu-isu yang menyebar sekarang, Pak. Katanya Idul Fitri boleh asal di daerahnya masing-masing dekat rumah, gitu. Terus berjarak 60 cm. Jadi apakah tiap sholat kita harus bawa penggaris gitu kan untuk untuk mengukur jarak gitu, atau bagaimana gitu, Bapak mempersiapkannya? Itu aja. Oke, terima kasih Salsa. Jadi memang Pak, dalam beberapa kesempatan juga begitu Pak. Paling pelik bagi masyarakat Minang itu bicara tentang beribadah ketika COVID ini. Saya betul-betul bisa merasakan. Kita yang terbiasa tarawih, kita yang biasa manambang, balimau gitu kan. Itu agak sulit nih belakangan. Asmara subuh gitu kan. Main maracun gitu. Itu tuh kan agak sulit sekarang dengan COVID ini Pak. Jadi tolong Pak, berikan kami info mungkin juga untuk kawan-kawan yang ingin ya, atau mungkin yang bisa berkesempatan pulang kampung ya, karena belakangan kan dari Jakarta juga mulai dilonggarkan aturannya. Sudah bisa pulang naik pesawat, tapi antriannya seperti orang. Nah jadinya mungkin bisa tadi udah Pak Azwar terlebih dahulu, Pak Haji. Nah, mungkin sekarang ke Pak Dedi dulu nih Pak. Bagaimana Pak rencana perayaan Idul Fitri di Nagari Bapak? Ya, Setelah itu, terima kasih Salsa. Tadi baru saja saya menyampaikan lewat sidang Jumat tadi, jemaah Jumat. Tadi saya sholat Jumat, kami masih sholat Jumat. Cuman ini kita memang tidak bisa membatasi secara, artinya secara full, bahwa sebenarnya bukan larangan keras, tetapi ini adalah antisipasi, pencegahan, upaya-upaya antisipasi agar kita memutus mata rantai ini saja sebenarnya. Cuman kita memberikan pengertian kepada masyarakat agar masyarakat ini betul-betul bisa memahami di saat wabah ini terjadi, maka sebenarnya dari sisi agama ini sudah terjadi pada zaman-zaman Rasul, pada zaman Nabi ini. Nabi pun sudah memberikan keringanan, memberikan rukhsah sebenarnya, keringanan kepada kita, termasuk juga sholat Jumat, bisa kita ganti dengan sholat zuhur, ibadah tarawih, apalagi sholat tarawih kan sholat sunat yang kita kerjakan ini sunat muakkad, sunat yang sangat penting. Tapi kita anjurkan juga, barangkali ini ada hikmah juga. Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Maklumat MUI sudah menegaskan bahwa kita bisa melaksanakan sholat di rumah masing-masing agar kita sinari juga rumah kita dengan sholat berjemaah. Kemudian tentang Idul Fitri, kita masih juga, karena ini berkaitan apa yang dikatakan Bung Faldo tadi, ini masalah rasa, ini budaya, tradisi, kebiasaan kita, hal-hal yang sudah biasa, bahkan bersalaman di saat sudah sholat itu saja, itu ketika kita umumkan kepada masyarakat di awal itu sangat sulit. Masyarakat sudah kaku-kaku, masyarakat siap sholat langsung salaman. Ini kita informasikan juga kemarin. Saya coba tarawih juga. Cuman tarawih saya cuma 2 kali di Masjid Al-Musalah. Hanya memberikan informasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah bahaya corona ini, bahaya penyebaran dan antisipasi. Itu saja. Hanya menyampaikan informasi. Kalau Jumat saya upayakan terus hadir Jumat agar ini informasi terus saya bisa menyampaikan, karena wadah kita menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam lebih banyak itu saya kira pada saat itu pula. Saya kira ini memang masjid memang digulung semua tikarnya. Seperti itu keadaan sekarang di musala masjid, gulung tikar, cuci tangan setelah keluar masjid. Anak-anak kita anjurkan kepada orang-orang tua agar tidak datang ke masjid, tetap sholat di rumah saja. Yang ibu-ibu kalau bisa di rumah sajalah. Bapak-bapak yang tua barangkali mungkin ada keinginan mungkin tahun ini saja kita yang tinggal lagi, mana tahu tahun depan kita nggak ketemu lagi dengan Ramadan. Jadi silakan sajalah. Kalau Bapak tadi bawa sajadah dari rumah, berwuduk dari rumah, itu anjuran yang kita berikan kepada masyarakat kita. Untuk hari nanti berdasarkan fatwa MUI ini sekarang sudah kita lihat informasi bahwa akan aman mungkin. Antisipasi. Barangkali inilah gunanya pos pengamanan, pos penjagaan lawan COVID ini kita buat di Nagari ini 2 masing-masing kampung. Saya buat 2 di masing-masing kampung.
karena kita 2 kampung, satu kampung kita buat satu pos, satu kampung lagi di pos. Kita padukan di Poskesri saja, agar kita bisa mengupdate data setiap hari, siapa masyarakat yang pulang kampung. Jangankan masyarakat yang dari jauh, dari Padang saja kita data, kita catat. Kita catat setiap hari masyarakat yang pulang kampung ini. Yang dari Padang, yang dari Bukit Tinggi, bahkan apalagi yang datang dari luar negeri. Ada memang kemarin yang datang dari luar negeri, dari Malaysia. Ini dia sudah melewati fase inkubasi selama 14 hari itu sudah kita. Jadi akan tetap ada sholat Idul Fitri ya Pak ya di sana ya? Kita merencanakan seperti itu, karena ini kita masih dalam zona aman, karena memang belum satu pun di Indrapura dengan 20 negara ini belum ada yang positif. Insya Allah seperti itu. Baik, bagaimana dengan di negarinya Pak Ajazul? Mungkin ada apa Pak, atau bisik-bisik tetangga? Bagaimana Pak rencana persiapan Idul Fitri Pak? Manambang, barayo, takbiran, gitu kan? Nembak-nembak maracun, gitu loh Pak. Nah, bagaimana Pak? Mungkin bisa diinfokan Pak, mungkin ke kawan-kawan. Terima kasih Bang Waldo. Memang itulah bedanya nak. Artinya Lebaran tahun dulu, tahun sekarang. Tapi saya semangat Pak Wali dari Pak Dedi gitu ya. Jadi artinya gini, dalam hal-hal yang bermasalah tentang akidah, artinya begini, kalau seandainya pemerintah nagari mengatakan melarang melaksanakan atau menggelar perayaan sholat Idul Fitri, itu berat juga batin kita. Artinya gini, kami di pemerintah nagari beda juga dengan Pak Dedi, dengan apa yang aturan PSBB yang diterapkan oleh Pak Gubernur, Pak Bupati, setelah itu sampai ke nagari, kami juga bikin semacam PSBB-nya juga nagari. Kami undang angku ini mama, alim ulama, karena masalah sholat ini, masalah itu akidah ini alim ulama perginya. Artinya ketika kita kesepakati bahwa ini loh Pak alim ulama, Mak Datua, tentang aturan PSBB tentang pencegahan COVID. Artinya melarang keramaian-keramaian. Nah, bagaimana dengan tentang kita sholat, tarawih, dan apanya? Tentu kita ingin menghimbau. Kita menghimbau di dalam pemerintah nagari tetap menganjurkan sholat di rumah. Ya, seandainya ada beberapa jemaah, ada masyarakat yang ingin tetap melakukan sholat, ya silahkan. Tentu dengan protap yang telah ditentukan dalam penanganan COVID. Salah satunya, kalau di Nagari 3 Kota Mintang, tetap pertama PSBB tahap pertama, kami mengeluarkan peraturan pertama, perantau atau warga yang sedang atau sudah melakukan perjalanan dari luar daerah yang terdampak COVID itu tidak dibenarkan sholat berjamaah bersama kita, sholat tarawih di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, pengurus masjid dan beserta jamaah memperhatikan kebersihan masjid. Sebelum sholat, sesudah sholat, harus kita semprot dengan desinfektan dan menyediakan hand sanitizer. Itu apakah cuci tangan dengan sabun, dan para jamaah dengan hand wajib. Ya, kenapa Bang Paldo? Asal tidak berwudu aja dengan hand sanitizer. Iya, itu. Gini, ya itu pertama. Yang kedua, jamaah yang ikut bersolat berjamaah tarawih di masjid diharuskan mengambil wudhu itu di masjid, bukan di rumah. Ya, artinya. Nah, tapi jangan sampai diplesetkan. Artinya kalau diplesetkan kan susah juga artinya. Kalau diplesetkan kok ibadah kok dia atur kok, nah, kan itu. Kok suka-suka orang lah, kok di rumah orang sholat jamaah, kok di masjid kok dia atur, kan itu yang banyak terjadi di masyarakat. Artinya pemerintah hanya itu mengimbau, yuk mari kita sama saling menyadari, jangan dijadikan sebuah pandemi ini, virus ini, cara mencegahnya ini jangan dijadikan bahan candaan dan lelucon. Itu yang pertama.
Yang kedua, jadikan wabah ini benar-benar wabah ini menakutkan bagi kita, artinya mengancam kesehatan kita. Karena selama ini bagi saya bagian dari golongan generasi muda, jadi nggak beda jauh dengan Bung Paldo dengan Bung yang lain, mungkin hanya beda jarak beberapa tahun lah. Dan karena di bagian generasi muda mengatakan banyak yang mengatakan, bah, ini kok corona, ini siapa yang bikin itu, yang bikin, jangan diberitakan seperti itu. Kalau kita mengarah ke argumentasi ke yang lain, maka kita tidak bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi wabah ini. Karena kita melihat banyaklah yang mengisukan ini masalah ke politik, masalah ke ini, ke itu. Kalau saya berfokus, mari kita fokus bahwa tidak ada keinginan pemerintah, saya yakin tidak ada ingin pemerintah untuk membohongi rakyatnya dalam menciptakan wabah ini atau cara membunuh massal atau hal lain, tidak. Artinya mari kita edukasi masyarakat kita, bagi kita generasi muda, kita kan punya orang tua, saya punya orang tua, saya punya adik, saya punya ete gitu. Mari kita dampingi dia. Teh, ibu yang ada di rumah, mari kita tetap waspada dan ikuti aturan-aturan pemerintah. Dan itu yang paling aturan pemerintah ini kan dilarang untuk berkumpul-kumpul banyak, kan tidak dilarang untuk hal-hal lain, untuk beribadah kan tidak dilarangkan. Hal inilah yang banyak informasi-informasi yang berada di nagari sampai ke nagari kita, informasi-informasi yang menjadi plesetan, yang informasi-informasi yang menjadi guyonan, itu yang ada di masyarakat nagari kita. Karena masyarakat nagari kita sudah mempunyai handphone sekarang. Artinya setiap detik, setiap sekecil apapun informasi yang diberikan, itu akan sampai, baik itu lelucon, apakah informasi yang sesungguhnya, apakah informasi yang bohongan. Nah, inilah tugas pemerintah ini saya berat, artinya pertama adalah memikirkan masa PSBB, memberikan insentif, memberikan apalah namanya, tunjangan-tunjangan. Dan selain itu juga mungkin bagaimana masyarakat ini patuh, bagaimana masyarakat ini bisa memperhatikan tentang penerapan kesehatan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Saya berharap mudah-mudahan pada generasi muda, saya sampai hari ini generasi muda yang kami namakan amal beramal gitu ya, amal beramal, artinya gabungan sebuah unsur pemuda, gerakan pemuda di Kecamatan 4 Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, karena tidak seluruhnya, karena tidak semuanya bantuan sosial dari pemerintah itu menjangkau seluruh masyarakat. Itu pertama. Maka dengan dasar itulah, dengan amal adil, hadirnya amal beramal di kecamatan kami, kumpulkan dari berunsur nagari, pemuda lintas nagari, mengumpulkan donasi-donasi untuk membantu para duafa, para lansia, para yang cacat. Tentu bantuan ini harus adanya indikatornya itu indikator tidak mampu, harus tidak mampu. Kalau bagi yang mampu tidak perlu kita bantu. Jangan dikatakan hari ini kan muncul juga, oh miskin kaya, semuanya terdampak oleh COVID. Betul, terdampak oleh COVID. Tetapi coba kita lihat bagi yang tidak mampu, kalau kita yang mampu, oke lah, tidak ada terhadap pengaruh ekonominya. Nah inilah perlu kita memberikan informasi pencerdasan kepada seluruh masyarakat kita, karena ini masyarakat kita kan sudah banyak nih menonton ini talkshow kayak perdebatan-perdebatan yang tidak ada gunanya untuk kita perdebatkan di media-media. Nah, ini terjadi. Nah, maka hari ini Pemda Nagari mengajak kepada seluruh unsur masyarakat, baik itu generasi muda, generasi tua, mari kita bersatu lawan dampak COVID ini terhadap ekonomi masyarakat. Mari kita bantu, sisihkan dengan baju, saudara. Mari kita lihat para warga kita yang tidak mendapat bantuan dari masyarakat. Mari kita bersama-sama membantu bagi kita yang mampu. Baik, terima kasih. Dan tentu dalam hal ini Bung Faldo dan Bung lain ada Sabila juga. Memang makan sebuah sibalakama mau Nagari ini ketika gelombang pertama bantuan turun, kami kok tidak dapat. Orang yang dapat hanyalah keluarga dan sanak Pak Wali saja, kan gitu. Nah, ini perlu kita cadarkan juga bahwa bantuan sosial itu tidak seluruhnya turun dari pusat maupun daerah dan kabupaten ke tingkat masyarakat. Ada bergelombang, ada berkategori-kategori. Nah, inilah perlu kesabaran warga kita. Ayo sabar. Ketika orang lain dapat, kita belum dapat,
saya yakin itu tuh belum turun bantuan Bapak dan Ibu. Menunggu tahap berikutnya, bersabar. Tentu tidak seluruhnya turun ke tengah masyarakat. Kalau satu sekaligus turun ke nagari, akan kewalahan wali nagari ini, Pak Bang Faldo. Siapa yang akan mengantarkan? Ini baru 100 sekian, baru satu nagari menerima 100 sekian warga. Sudah kewalahan Pak Pos untuk mengantarkan. Jangankan sampai beribuan turun langsung. Aduh, ini gawat. Ini perlu kita pertimbangkan dan perlu kita edukasi masyarakat kita, warga kita yang belum paham dan yang gagal paham. Begitu Bang Faldo. Baik, terima kasih Pak Haji Azwar. Belum paham dan gagal paham. Menarik itu Pak kalimat yang boleh dicoba ntar saya pakai ya. Selanjutnya saya berikan ke Habibah, terakhir nanti mungkin Bang Sukma ya. Habibah ini Pak Wali mohon izin sedang studi di Bandung ya, di ITB, dan sekarang sedang di kampung atau di Bandung saya nggak tahu nih, gitu kan. Karena kan beliau berhasil lolos dari pendidikan batas atau bagaimana. Mungkin silakan Habibah Prian nih sekarang. Panggilannya Nisa atau Habibah? Bibah, Bang. Bibah, silakan Bibah. Di mana kampung Bibah? Makasih Bang Faldo. Bibah nih bertanya ke Bapak-Bapak Wali sedonyo. Kalau misalnya dampak corona ini itu masih lama jangka, dan saya masih lama proses pemulihan semuanya. Ada nggak strategi dari apa-apa untuk menjamin kesejahteraan kehidupan di warga desa itu? Sama untuk di kondisi koko kan pasti di kondisi yang kayak antara empati sama ketegasan si wali negara itu harus, kadang tuh misalnya pas di menyalurkan dana pasti kayak ada kadang ibu untuk magiah orang kok, tapi dalam peraturannya kok orang tuh ada P gitu. Bapak-bapak sadolanya menyeimbangkan antara empati dan ketegasan sebagai wali negara kondisi kayak gitu. Terima kasih. Baik, makasih Habibah. Pertanyaannya Pak, berarti kok untuk masa depan Pak, ditanya mungkin Pak. Kok sampai nyampang barang kualun salah saya. Baca lo gitu Pak, memastikan gitu kan. Dan mungkin juga kita mungkin akan menghadapi krisis atau apa, atau panen yang gagal. Mungkin tadi sudah dari Pak Dedi duluan, mungkin saya kembalikan ke Pak Haji Azwar, mungkin Pak terkait masa depan satu, yang kedua terkait tadi tentang Pak, dilema antara ibu dan aturan. Nah, itu kan aja tuh Pak. Ini Pak Wali, ambo tiba-tiba miskin, padahal datang pun tidak miskin. Ambo jatuh tapi Pak Wali, sambo tutup sadoe, gitu kan. Baca lo Pak Wali, mana ambo Pak Wali. Itu Pak Wali. Mungkin silakan Pak Wali Haji Azwar terlebih dahulu. Silakan Pak. Oke, terima kasih Habibah yang sedang melakukan studi ya. Memang antara empati dan ketegasan. Empati ya, artinya kepedulian gitu ya. Dan nah, memang setiap pemerintahan negeri selalu dihadapi dengan empati dan ketegasan. Ketika kita berempati, kita suatu ketegasan kita terapkan, pasti ada yang tersakiti. Ini jelas nih. Nah, artinya gini, kalau di nagari kami di 3 Kota Urung Melintang, yang pertama itu kita mencoba dulu mengedukasi, walaupun masyarakat yang telah menerima ini benar-benar untuk mendapatkan bantuan tersebut, tetapi ada lagi tentu warga yang belum dapat. Kurang-kurang pemerintahan nagari saya menghimbau bagi yang dapat. Contohnya BLT 600.000. Seandainya ada tetangga yang belum dapat, mungkin termasuk dalam gelombang yang kedua dari bantuan-bantuan lainnya. Tentu kita jangan seperti jangan dituntut juga pemerintahan harus berempati, tetapi kita sendiri harus juga empati terhadap para warga kita. Artinya mari kita saling bahu-membahu, bagi yang belum dapat, bagi yang telah dapat, ditunjukkan juga kepedulian dan empatinya juga bagi tenaga kita yang belum mendapatkan. Artinya saling bantu-membantu. Nah, itulah selama ini yang kami pesankan kepada seluruh masyarakat melalui bantuan-bantuan yang ada. Bapak Ibu, warga-warga, lihat tetangga kita. Kita yang sudah mendapat, alhamdulillah. Bagi yang belum dapat, maka dituntut juga kepedulian dan empati Bapak dan Ibu untuk melihat orang sekitarnya dan untuk melihat
pasti kalau di Ranah Minang, di kampung kita itu, orang tetangga kita itu adalah dusanak itu. Dia tetangga ini adalah dusanak yang paling terdekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuh. Yang kedua, untuk masa depan, bagaimana nanti seandainya masa ini panjang kan berdampak waktunya. Nah, tentu kita berharap tentu kan tidak. Kalau seandainya inilah perlu kita waspada adalah maka di kita sesama warga pemerintahan tentu selagi pemerintahan negara ini masih ada dan kuat untuk menjalankan wabah ini, tentu secara pemerintahan di bawah di desa itu akan insya Allah tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentu kita berharap kepada warga tentu dalam menghadapi pandemi ini jangan sekali lagi saya katakan jangan dijadikan informasi wabah ini informasi yang tidak begitu tidak begitu menakutkan. Jadikan hal informasi ini menjadi yang menakutkan walaupun sebenarnya tidak menakutkan. Artinya agar warga kita bisa saling menahan diri agar saling paham dan bagaimana cara memutus mata rantai pencegahan COVID di tingkat keluarga kita. Artinya dengan hadirnya COVID ini kita diajarkan untuk disiplin diri dan menjaga kebersihan dan dituntut menjaga kepedulian sesama kita. Begitu Pak Solbila. Baik, makasih Pak Haji Azwar. Mungkin kita dengar juga pendapat dari Pak Dedi, mungkin tim suksesnya mungkin yang minta bantuan nih gitu kan. Pak, awak lah jadi tim sukses wali petang gitu kan, tapi tidak masuk. Iya. Macam lah sukses jadi basana semua. Silakan Pak Dedi mungkin. Terima kasih Salsa, barangkali ini sangat menggelitik sekali untuk bicara strategi tentang antisipasi kalau memang kejadian ini nanti memang di luar perkiraan kita akan berlarut panjang. Memang secara prinsip ini pentingnya relawan desa tanggap COVID-19 ini. Ini sebenarnya kan kita kan relawan namanya. Ketuanya langsung wali nagari, wakil ketuanya langsung ketua bamus nagarinya, beserta seluruh aparat nagari, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat yang terkait, ketua pemuda, LPMN, dan pemangku kepentingan yang lain. Makanya ini betul relawan namanya. Nah, tugasnya kita ini adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat terhadap dampak-dampak ini, bagaimana juga kita bisa membangun empati, kepedulian, juga kita ciptakan posko keamanan dalam rangka juga menjamin perlindungan warga terhadap warga yang datang keluar masuk ke nagari agar kita juga dapat melakukan komunikasi secara baik dalam melakukan mengantisipasi. Apa yang saya katakan tadi, sebenarnya kondisi di desa atau di nagari ini kita sebenarnya bisa mengalihkan strategi ini kepada kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat kita kan masyarakat agraris, masyarakat pekebun, masyarakat petani. Kita masih bisa bersawah, kita masih bisa berladang, kebun kita masih ada. Nah, cuman persoalan kita di Indrapura ini kita kan punya kebun sawit. Rata-rata ekonomi kita juga tergantung 80% juga punya kebun sawit semua rakyat kita. Kalau ini jatuh juga ekonomi kita. Di sisi lain kita juga punya kawasan sawah yang luas. Dan di negara saya ini sudah 490 hektar lahan persawahan produktif. Makanya saya sampaikan tadi saya punya lumbung pangan nagari, juga sedang menyiapkan stok pangan, stok gabah ini sekaligus cadangan beras nagari yang saya sampaikan tadi ini juga dalam rangka menangkis itu. Tugas kita sebagai pemerintah cuman dalam upaya antisipasi saja. Namun yang paling penting hari ini adalah satu prinsip bagi kita adalah bagaimana kepedulian masyarakat agar adalah satu kesadaran bahwa orang memberi itu lebih baik. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka kita ajak masyarakat, ayo membangun kepedulian bersama. Karena urusan ini tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Pemerintah saja tidak akan mampu menangani ini. Maka butuh kepedulian bersama, tanggung jawab bersama oleh semua kepentingan yang ada di negari. Wali negari, aparat negari, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai, para pemuda, nenek mama, tokoh-tokoh adat, semua para perempuan, tokoh-tokoh muda, anak-anak muda, ayo kita menjadi pelopor terhadap lawan corona ini bersama-sama. Saya kira itu barangkali
yang penting bersama-sama kita suarakan. Tanpa kepedulian bersama, tanpa semangat bersama, maka kita bangun negara ini dengan semangat kekeluargaan, rasa bersaudara, rasa kekerabatan. Tadi Bung Paldo bilang, ada ini tim sukses Wali Nagari dulu, ini sahabat dekat, ini keluarga dekat, ini orang Sumando, ini Kemenakan, kan banyak lagi hubungan-hubungan. Kekerabatan itu penuh, kental sekali di negara ini. Memang semuanya hampir berdusana kita. Kita memang tidak ada yang berpisah di negara ini. Semuanya berseluk urek, batang dan lain-lain. Semuanya berseluk beluk. Rasa inilah mestinya yang tumbuh di sini dari masyarakat. Saya mengimbau pada kesempatan yang baik ini kepada semua pihak, kepada semua warga masyarakat, kepada semua pemangku kepentingan yang ada di semua negara-negara, desa-desa yang berada di seluruh republik ini. Ayo kita bersama-sama bangun semangat kekeluargaan, semangat bersama, semangat empati, kepedulian bersama, tanggung jawab bersama. Kita jadikan ini tanggung jawab bersama. Pemerintah sudah jelas tidak akan mampu pemerintah menuntaskan ini tanpa dukungan dari semua masyarakat yang ada. Baik, terima kasih Pak Denny, mantap. Silakan mungkin ada tambahan Pak Azwar? Ada, oke. Tambahan cuman gini Pak Waldo, artinya tambahannya gini. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Deddy tadi memang seperti itu. Tambahan cuman kita biar masyarakat juga tahu dan rekan juga tahu bahwa memang itu Pak Deddy, kerugian kita menjadi seorang pemimpin itu adalah kita tidak bisa membantu keluarga kita sendiri. Itu kerugian besar kita. Ya, itu kerugian besar kita. Kenapa? Apalagi dengan berhubungan dengan bantuan. Nah, saya katakan di beberapa pertemuan acara nuzul Quran di selama bulan puasa ini kan, tadarus saya sampaikan, jangan Bapak Ibu melihat informasi bahwa yang mendapatkan bantuan COVID ini hanya orang-orang yang terdekat Pak RT atau Pak Wali Nagari saja atau keluarganya saja, jangan seperti itu. Karena di media sosial Bapak Ibu, karena ada orang yang bikin status yang mengatakan ini menjadi sebuah beban juga bagi kita ini Bang Paldo. Kayak meme-meme, mau kemana? Mau ke kantor Wali Nagari, mau jemput bantuan. Kenapa balik? Kata Pak Wali yang dapat bantuannya hanya keluarga-keluarganya aja. Kayak meme itulah yang artinya banyak Wali Nagari hari ini yang apa yang saya sampaikan tadi, tidak semua Wali Nagari yang seperti itu. Dan nah, artinya pendataan inilah yang perlu kita ketahui dan perlu kita edukasi bahwa bermedia ini ada adik-adik kita yang bermedia, artinya orang media, inilah informasi-informasi yang perlu kita bisa mengedukasi masyarakat kita, bagaimana informasi di tingkat nagari, nah bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan provinsi itu yang salah, dan kadang dampaknya itu kepada pemerintah nagari. Nah itu perlu kita luruskan semacam ini. Artinya adalah memberikan kerugian kita sebagai negari adalah sama sekali besar kita tidak bisa membantu keluarga kita, orang terdekat kita. Itu yang pertama. Itu aja Pak Waldo. Ya, terima kasih Pak Wali ya. Serba salah jadi Pak Wali ini tampaknya. Kali ditanyakan terkait bantuannya turun tidak dapat dibilang semuanya lari ke keluarganya gitu kan. Padahal keluarganya kalau di satu-satu tidak ada yang berani bertanya. Jadinya serba salah. Oke, lanjut mungkin ke Sukma Trianda Putra. Ini dari Padang Pariaman nih Pak. Sekali-sekali mobilnya larinya ke pesisir. Sumando pesisir, asal Padang Pariaman. Nah ini dia. Dapat kena dua-duanya ini. Silakan. Sukma di unmute dulu. Siap. Coba tes. Halo, terima kasih Bang Faldo. Suaranya suara penyanyi-penyanyi kolosal gitu. Salmon ya? Kayak salmon ya Bang. Serat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ini saya menarik tadi dari penyampaian yang pertama dari Bapak Wali Nagari Ampek Koto Awa Malintang Pak Wali ya. Bapak Tigo Koto. Oh, Tigo Koto Awa Malintang. Mohon maaf Pak Wali. Pek Jurai di pasisir. Bang. Kalau ikut Tigo Koto Bang Waldo. Ya. Dakek kampung Ambo mana Pak Wali?
Ya. Jadi mungkin langsung aja Pak Wali, Ambo ada yang pengen Ambo tanyakan. Tadi kan Pak Wali menghimbau ke warga-warga perantauan jangan sampai ada yang pulang kampung kan begitu. Sedangkan tentu di momen Lebaran seperti ini, Lebaran yang akan datang ini kan udah menjadi suatu kebiasaan, udah budaya bagi masyarakat kita gitu. Nah, ini kan kalau saya lihat di sini equality-nya tidak ada gitu. Karena arahan kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat itu berbeda dengan kebijakan yang kita lakukan di Nagari gitu. Ini sebenarnya yang memang tadi setuju dengan penyampaian Bapak Wali Nagari yang dari Indopuro. Wali Nagari ini adalah garda terdepan. Salah atau batunya itu Wali Nagari nama nerimo Batamo kan itu. Jadi kalau yang pengen Ambo tanyakan spesifiknya, ada enggak regulasi yang Bapak Wali Nagari lakukan di Ampek Kota Malintang itu sehingga jelas gitu apa patokan dan aturan yang bisa mengikat gitu. Kalau hanya sekedar himbauan mungkin Sambo kurang efektif juga gitu. Apalagi seperti PSBB sekarang kan, itu kan sekarang udah saya lihat contoh Kota Padang atau Padang Pariaman, termasuk PSL pun sudah tidak seperti PSBB lagi Pak Wali gitu. Social distancing-nya tidak kelihatan gitu. Baik. Mungkin itu pertanyaan saya Bang Faldo untuk menyingkat waktu. Mungkin juga bisa dijawab nanti oleh Pak Dedi, apakah sebatas himbauan atau memang ada peraturan Nagari yang memang dikeluarkan atau mungkin berkoordinasi dengan DPRD atau apapun caranya itu Pak agar lebih kuat dasar hukum dan legalitasnya. Mungkin ini karena Sukma ini juga sedang studi ilmu hukum ini Pak, jadinya dia bertanya tentang hukum-hukum aja terus nih Pak. Silakan mungkin tadi udah ke Pak, karena pertanyaan ke Pak Azwar nanti ditambahkan ke Pak Dedi. Silakan Pak Haji Azwar. Ya, kalau kita melihat PSBB itu kan bersifatnya himbauan, baik itu di provinsi maupun di kabupaten. Tetapi di tingkat negari bagaimana? Ke tingkat negari kita lebih fokus kepada kearifan lokal, Pak Bung Sukma. Kearifan lokal. Artinya, kenapa kok bisa kearifan lokal di desa? Bahwa kembali kita bahwa pemerintahan desa itu selain melaksanakan perintah undang-undang, ada kearifan lokal yang harus kita ikutkan untuk menjalankan sistem pemerintahan. Nah, kearifan lokal kita utamakan. Nah, kearifan lokal itu bagaimana? Nah, tentu pemerintah desa atau pemerintah negeri lah berperan di sini mengatakan seandainya contohnya PSBB, salat berjamaah para perantau. Kalau di Nagari 3 Kota Malintang, kalau seandainya keluarganya yang ada di rumah, ada keluarganya pulang dari rantau, tetapi dia tidak taat dengan aturan himbauan Nagari, ini hanya himbauan. Dan tentu ada konsekuensi risikonya. Apa? Bagi para perantau yang tidak patuh terhadap imbauan pemerintah Nagari dan seandainya sholat berjamaah tetap dilakukan bersama-sama bersama warga yang ada di kampung di masjid, kita usahakan kita peringati dan berpakaian masker juga. Dan kalau dia tetap masih berkeliaran hanya tidak mengindahkan, terpaksa keluarganya kita pending terhadap bantuan-bantuan yang akan dia terima. Artinya kita pending ya, bukan kita alihkan. Kita pending. Artinya kita berusaha memberi suatu edukasi kepada masyarakat kita dalam menjalankan sebuah imbauan dan sebuah peraturan oleh pemerintah negara maupun pemerintah desa. Nah, begitu untuk sementara mungkin dari kami. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji Azwar atas tanggapannya. Asal jangan dialihkan saja Pak, dialihkan nanti. Iya, jangan dialihkan. Demonstrasi besar-besaran pula. Pesisir berkali-kali tuh seperti di demo di beberapa negara. Mungkin sekarang Pak Dedi, silakan mungkin ada tambahannya. Ya, tambahan saya kira seperti ini berkaitan dengan regulasi untuk penerapan PSBB. Saya kira
memang yang paling penting itu bahwa semangat bernegari itu kan semangat kearifan lokal. Dia adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang punya prakarsa terhadap masyarakat sendiri. Ini berdasarkan hak asal usul, hak tradisional, hak adat, dan lain-lain. Semua pemangku kepentingan ada di negara itu. Memang dengan bersentuhan terhadap masyarakat, himbauan-himbauan saya sangat efektif. Kita tinggal mensosialisasikan saja aturan yang sudah ada. Karena ini masa darurat. Saya bilang tadi, kita dalam masa darurat ini semua bekerja ini harus cepat. Tidak bisa lagi kita buat aturan, kita bahas lagi, bahas rapat-rapat. Tidak bisa terlalu lama. Artinya kita harus segera menerapkannya secara bersama-sama. Bagaimana kita langkah efektif yang harus kita kerjakan. Ya kalau seperti tadi ada himbauan-himbauan, pembatasan-pembatasan masyarakat terhadap kerumunan-kerumunan. Memang ini cepat kita lakukan. Sosialisasi dalam bentuk himbauan wali nagari. Saya cuma mempercepat kegiatan ini kemarin dalam bentuk himbauan-himbauan, edaran-edaran, surat peringatan dan lain-lain. Semua itu hanya dalam bentuk-bentuk seperti itu saja agar dia cepat. Terakhir kemarin memang di yang masyarakat yang berhak terdampak ini memang dalam bentuk peraturan wali nagari. Kita tetapkan peraturannya, peraturan wali nagari dalam penetapan keluarga yang berhak menerima BLT itu. Itu dalam bentuk peraturan wali nagari memang karena ini berkaitan dengan keuangan. Hal-hal prinsip, hal-hal teknis barangkali di lapangan, bagaimana kita mendisiplinkan masyarakat, bagaimana kita dapat mencegah masyarakat agar ini tidak terjadi perpanjangan mata rantai penyebaran corona ini barangkali ini sangat efektif kita lakukan saja secara dengan semangat bersama. Pemerintah Republik kita ini cukup kalau kita kan tidak ada pemaksaan-pemaksaan sebenarnya di negara kita ini. Terlalu tinggi sistem demokrasi kita memang itu rasa masyarakat kita sebenarnya. Sumatera Barat saya kira untuk kita sebagai orang Sumatera Barat saya kira semangat demokrasi itu kita yang paling kuat memiliki rasa itu. Oleh karena itu pemerintah memberikan ruang-ruang kepada masyarakat dengan himbauan, ajakan, edaran, teguran-teguran bersama-sama. Jadi saling membawa semangat gotong royong justru perlu kita perkuat pada saat ini. Baik, konteks itu Bung Sukma. Baik. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Wali yang luar biasa ya, bertenaga sekali nih Bapak-bapak wali ini. Karena sehari-hari mungkin sudah terlatih untuk menghadapi banyak cobaan. Saya ingin juga berterima kasih kepada kawan-kawan dari Zikri, dari Sukma, dari Salsa, dan juga Bibah yang telah bertanya. Jadi kita mungkin akan sampai ke ujung dari acara ini. Saya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya dan ingin memberikan semangat juga kepada Pak Wali. Ini belum selesai, ya bisa jadi Pak Wali tidak bisa menikmati Idul Fitri seperti biasanya karena harus keliling-keliling dia memantau kondisi kampung halaman kita. Mungkin closing statement kita minta kepada Pak Wali, Pak Haji Azwar, dan juga Pak Dedi untuk pesan-pesan masyarakat lah Pak, ya kepada warga-warga nih atau perantau juga yang bisa disampaikan melalui channel ini. Alhamdulillah ini udah ada Pak yang nonton, ditonton terus. Jadi kita minta kesempatan dari kawan-kawan penanggap dari Zikri, Sukma, Salsa, dan Bibah. Pesan-pesan untuk anak-anak muda juga terserah nggak apa-apa. Pokoknya mari kita tebarkan pesan-pesan positif lah. Di antara banyaknya hoax-hoax, kabar-kabar meme aneh terhadap kita juga kan, mending kita sampaikan pesan-pesan kebaikan. Saya mungkin mohon izin mulai dulu dari Pak Haji. Pak Wali belakangan deh kalau kayak gitu. Biar closing ya. Kita kasih kesempatan ke kawan-kawan ini dulu. Ya, silakan Zikri. Oke, Bang. Bang, izin sebentar, Bang. Untuk Kak Habibah, Zikri sekarang tuh lagi di Bandung juga, Kak. Zikri lagi bergerak bersama Gebu Minang, Jawa Barat, itu mendata, ingin menyalurkan bantuan, mendata masyarakat Minang yang terdampak di Kota Bandung Raya. Mana tahu Kak Biba bisa ikut serta untuk apa? Mungkin atau apa? Nah. Oke. Pesan dari Zikri cuman apa, Bang? Rupiah untuk teman-teman yang nonton, rupiah di genggamanmu itu semangat hidup buat mereka. Asik. Hadiah enggak, Bang? Boleh, mantap. Hati-hati di Bandung, jangan sampai tidak bisa keluar kemana-mana. Zikri, jaga-jaga kesehatan. Ya, selanjutnya mungkin Salsa. Oke.
nggak banyak Bang, sedikit aja. Pesan Pak Wali cuma jaga kesehatan, saling mendukung, dan jangan menyebar kepanikan, karena kepanikan tuh lebih bahaya daripada corona ini. Dan tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja ya. Terima kasih Salsa. Selanjutnya Bibah aman Bibah. Ada yang mau disampaikan Bibah? Bibah sepertinya agak stagnan ini. Silakan Sukma. Ya, Bang Faldo. Mungkin kalau himbauan dari saya. Halo, kedengaran Bang Faldo? Kedengaran sekali seperti suara penyanyi. Jadi kalau bagi saya sebagai kaum anak muda, itu marilah kita bersama-sama, karena wabah COVID-19 ini tentu ini wabah yang pertama. Apalagi di generasi-generasi kita ini, kita tahunya COVID-19 ini. Tentu apapun itu arahan, apapun ketegasan dari pemerintah, harusnya itu adalah harus berpulang kepada kesadaran diri kita masing-masing. Karena tanpa kesadaran diri kita masing-masing, ini mata rantai COVID-19 ini tidak akan terputus. Gitu. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini, Bang Faldo, COVID-19 ini segera berlalu. Gitu. Semoga Amin. kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Amin, amin, ya rabbal alamin. Makasih, Amin. mungkin itu aja Bang. Ya, Bang Sukma. Selanjutnya Bibah. Silakan Bibah. Halo, kedengaran nggak? Mantap. Dengan pesan untuk saudaranya semuanya kita, di wabah ini itulah tempat kita diuji sama Allah untuk saling berempati satu sama lain dan peduli satu sama lain. Jadi bukan tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Itu sih pesannya. Ini tanggung jawab kita semua. Bukan hanya wali nagari, bukan hanya pendonor, bukan hanya pengusaha, bukan hanya siapapun, kita semua. Terima kasih, Habibah. Selanjutnya mungkin dari Pak, ini kan Pak Wali kita ini dua-duanya milenial juga nih sepertinya, muda juga nih ya, mungkin sama-sama dari anak muda juga lah. Mungkin Pak Dedi terlebih dahulu nih, Pak Dedi. Ya, terima kasih statement dari semua penanggap tadi, Bung Zikri, Bung Sukma, Habibah. Ya, terima kasih Pak Wali. Sangat semangat sekali. Saya kira saya semangat dengar suara anak-anak muda yang betul-betul punya empati terhadap penanganan corona ini. Pertama barangkali yang perlu kita pahami bersama himbauan saya kepada semua masyarakat barangkali yang mendengar, terutama seluruh masyarakat negari, masyarakat desa dimanapun berada, ayo kita bersama-sama punya kepedulian, empati di dalam memutus mata rantai corona ini. Semua masyarakat mesti juga harus kita patuhi protap aturan terhadap aturan-aturan pencegahan dari COVID-19 ini. Yang pertama. Yang kedua adalah tentu ini tidak selesai di sini saja. Memang ini adalah ujian untuk kita semua, ujian untuk masyarakat, bagaimana kita ditempa sedemikian rupa, kesabaran, kepedulian, rasa berbagi, justru harus kita bisa. Yang penting saya berharap semua masyarakat kuat menghadapi ini semua, kita lawan COVID-19 ini secara bersama, kita tetap tegar, mudah-mudahan dalam bulan puasa ini ada ketabahan, ada kekuatan yang lebih diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Di 1 Syawal nanti mudah-mudahan ada bulan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya silakan Pak Haji Azwar. Ya, terima kasih Bang Faldo dan buat semuanya, Bapak Wali juga. Ya. Artinya pesan itu adalah mari dalam menghadapi COVID-19 ini, pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kedua, mari kita edukasi diri kita sendiri, orang lingkungan kita untuk menjaga kepedulian dan menjaga kebersihan dan kesehatan, itu yang utama sekali. Dan selanjutnya dalam menghadapi semua ini tidak hanya dari yang ada di nagari,
tentu yang ada di perantauan, salah satunya kayak adik kita yang masih di universitas mungkin, karena orang Minang ini kalau di perantauan itu banyak dan kuat-kuat. Nah, inilah antara ranah dan rantau itu saling berbagi dan saling membantu dan juga saling menyebarkan informasi edukasi kepada seluruh warga kita. Karena yang kalau namanya di kampung, warga kita di kampung inilah yang perlu kita edukasi. Nah, orang-orang seperti kita inilah yang perlu kita mengasih tahu kepada rekan-rekan kita di rumah, rekan kita yang ada di kampung, dan etek dan nenek kita, tentu bagaimana bahaya COVID-19 ini saat ini berada. Karena untuk Padang Pariaman, Sumatera Barat pada khususnya udah tinggi pencapaiannya, untuk Padang Pariaman sudah 8. Nah, maka itu tingkatkan kepedulian dan sesama saling kita dan menjaga budaya lama itu bergotong royong dalam menghadapi sesuatu musibah. Itu Bang Paldo. Baik, terima kasih Pak Haji Azwar, Pak Dedi, Zikri, Sukma, Salsabila, dan Habibah. Semoga diskusi ini memberikan manfaat untuk kita, jadi tahu ternyata tidak mudah apa yang dihadapi di Nagari, dan mungkin juga ternyata ada masalah baru bahwa banyak perantau yang ternyata juga mulai mati gaya gitu. Nah, ini mungkin akan menjadi diskusi yang akan terus berkembang sampai virus corona ini selesai. Saya berharap mudah-mudahan silaturahmi kita terus terjaga, mudah-mudahan kita bisa bertemu di dunia yang nyata, tidak virtual lagi seperti ini, Pak Wali dan sahabat-sahabat saya semua, dan mudah-mudahan kita terus bisa selamat dan sehat, tolong jaga kesehatan. Itu saja, dan selamat juga untuk semuanya menghadapi berbuka puasa, sudah masuk ke hari ke-21, dan mungkin kita akan masuk ke 10 hari terakhir, yang tidak bisa itikaf, ya mohon bersabar terlebih dahulu, minimal di rumah saja juga itikaf, jadi jauh lebih baik, itu aja. Itu dia dari saya semuanya, mohon maaf, di Jakarta juga sudah berbuka nih, mohon izin, saya yakin Zikri juga ingin minum tuh Pak, sepertinya karena dia di Bandung kan, padahal tapi malu karena dituduh tidak puasa nantinya. Itu saja dari kami Pak Wali, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.